Shalom kekasih Tuhan dan salam semua keluarga BMC dimanapun berada. Kita bersyukur kita boleh masuk di bulan Maret dan kita percaya bahwa kalau Tuhan memberikan perkenanan kepada kita untuk masuk di bulan Maret, pasti ada banyak sekali hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari di bulan ini kita akan sama-sama belajar seri pengajaran tentang kekudusan, holiness. Dari tema besar di tahun 2021 yaitu presence, hadirat dan perkenanan Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan di saat teduh pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, hari yang dijadikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu di saat teduh ini Bapa. Mari urapi kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti tentang holiness, tentang kekudusan di hadapan-Mu. Itu sebabnya urapan-Mu lah yang membuat kami mengerti tentang pengajaran di hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya berikan judul pagi hari ini saat teduh kita adalah kuduslah kamu bagian yang pertama. Ketika kita mendengar kata kudus, kira-kira apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata kudus? Oh, saya percaya langsung di pikiran kita akan berkata suci, itu yang pertama. Lalu yang kedua murni, yang ketiga tidak bercacat, yang keempat tidak berdosa. Puji Tuhan. Tetapi berapa banyak kita mengerti mengapa sebagai orang-orang percaya yang telah dikuduskan, saudara dan saya harus memelihara kekudusan. Kenapa kita harus terus hidup kudus? Nah, temukan alasannya. Sepanjang bulan ini, supaya saudara dan saya bisa terus ada dalam hadirat dan perkenanannya. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam Imamat pasal 19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel. Dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Perhatikan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Nah, kalau saudara dan saya membaca ayat ini, apa yang di benak saudara? Mengapa Tuhan menginginkan kita yang telah percaya, yang telah dikuduskan ini untuk hidup di dalam kekudusan? Tentu Tuhan punya alasan. Ingat bahwa kalau saudara dan saya mau melihat, mau menyaksikan, mau mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka salah satu kuncinya, bahkan kunci yang utama adalah kekudusan. Tanpa kekudusan, seorang tidak akan pernah bisa melihat nyatanya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulang, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat nyatanya Tuhan dalam hidup ini. Kita tahu bahwa kudus adalah area di mana Tuhan bekerja. Kudus itu seperti atmosfer di mana Tuhan itu bekerja. Itu sebabnya bagi kita yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, oleh pengampunan Tuhan, saudara dan saya harus terus pelihara kekudusan ini. Kalau saudara ingin melihat perbuatan-perbuatan campur tangan Tuhan, nyatanya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu nyata. Perbuatan Tuhan itu nyata, real. Kalau saudara ingin melihat, menyaksikan, mengalami nyatanya Tuhan dalam hidup ini, maka syarat yang utama adalah kekudusan. Itu sebabnya kekudusan adalah pilihan yang harus kita pilih. Kekudusan tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Setelah engkau dikuduskan, maka tanggung jawab ada di tangan saudara. Tuhan ingin kita pelihara itu. Itu sebabnya firman pada hari ini mengajak kepada setiap kita, mari sama-sama kuduskan kehidupan ini. Kalau kita ingin melihat nyatanya Tuhan dalam hidup ini, melihat perbuatan Tuhan, campur tangan Tuhan, keajaiban Tuhan,
maka kekudusan itu menjadi kuncinya. Mungkin Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, tapi karena kita tidak memelihara kekudusan, itu yang menyebabkan kita tidak bisa melihat jalan dan cara serta rencana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak semua kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC untuk hidup terus di dalam kekudusan. Kuduskanlah dirimu, kuduskanlah kamu. Sebab Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya adalah kudus. Dan besok kita akan lanjutkan seri pengajaran Kuduslah Kamu di bagian yang kedua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh belajar satu bagian yang penting dari kekudusan. Sebab kekudusan adalah area di mana Engkau bekerja. Kalau kami ingin melihat perbuatanmu, keajaibanmu, nyatanya pribadimu dalam kehidupan kami, maka kami harus ada di area kekudusan di mana Engkau bekerja di sana. Urapi dan bawa terus kami semua kekasih-kekasih-Mu untuk hidup di dalam kekudusan seperti yang Engkau mau. Dalam nama Yesus, sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Amin.